Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwatal Islam rahimakumullah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini di tanggal 10 Muharram 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 6 Juli 2025, kita dapat bersua kembali di ruang Zoom ini dalam kegiatan kajian atau pembahasan tentang hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita masih mengkaji kitab Syarah Riyadhus Shalihin, yaitu kitab penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mensyarah kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita sekarang sampai pada bab taubat, ya, pada bab taubat. Ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah kami jelaskan tentang sedikit ya tentang masalah taubat. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang masalah taubat. Ya. Ikhwatal Islam rahimakumullah, ya. Di sini disebutkan ya bahwasanya tobat itu secara bahasa adalah kembali, ya, kembali. Dan tobat itu secara syariat adalah kembali dari berbuat maksiat kepada Allah menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu artinya tobatnya kembali menuju ketaatan kepada Allah dengan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tobat yang paling besar adalah bertobat dari kekufuran menuju kepada iman. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yukfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika kalian berhenti daripada kekafiran kalian, yukfar lahu maka mereka akan diampunkan dosa-dosa mereka yang telah lalu. Ya. Ini merupakan maha rahimnya Allah tatkala seseorang itu dahulunya kafir, musyrik, ya, lalu dia masuk ke dalam Islam, maka seluruh dosa-dosanya ketika dia musyrik itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pentingnya kita bertobat dan pentingnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tobat yang besar setelah bertobat dari kekufuran adalah bertobat dari perbuatan dosa besar. Ya, bertobat dari perbuatan-perbuatan dosa besar. Jadi ada yang disebut dengan dosa-dosa besar, ya, seperti berzina, ya, mencuri, ya, itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Itu adalah dosa-dosa besar, ya. Itu harus ditinggalkan, ya. Dosa-dosa besar itu harus ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, tingkatan bertobat yang ketiga adalah bertobat dari dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil, ya. Tentu kita pasti banyak dosa-dosa kecil, dosa mata, telinga, lisan, tangan, kaki, ya, yang kita lakukan sehingga kita terjerumus dalam dosa-dosa kecil. Ya, jadi itu. Jadi kewajiban kita adalah bertobat kepada Allah dari semua dosa, baik dosa kesyirikan, ya, ataupun dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Kita harus bertobat semua kepada Allah dari segala dosa yang
pernah kita lakukan. Kemudian tobat itu ya sebagaimana disebutkan pada sebelumnya oleh Al-Imam Nawawi ada 3 syaratnya. Jika berkaitan dengan jika berkaitan dengan Allah kesalahannya, ya. Namun di dalam syarah Syekh Utsaimin beliau menyebutkan 5. Ada 5 syarat apa namanya? Ada 5 syarat dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang kita langgar, ya, maka syaratnya ada 5 Jadi agar yang di eh, TV-TV. ya Apa ya? agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas. Mengikhlaskan Di TV-TV lah. ikhlaskan tobat itu hanya Coba kepada Allah. Iya. satu. Jadi kita bertobat itu bukan karena siapa-siapa, tetapi karena mencari ridho Allah, ya, karena tobat adalah merupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita bertobat bukan karena ria, bukan karena ingin dipandang oleh manusia, bukan karena tekanan seseorang, bukan karena paksaan seseorang kita bertobat. Ya, tetapi kita bertobat semata-mata karena Allah, karena perintah Allah yang memerintahkan kita Perintah. bertobat. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi, tobat itu harus ikhlas semata-mata dari ridha Allah dan dari kehidupan di akhirat. Kemudian syarat yang kedua adalah Satu jadi. atas dosa yang kita lakukan. Ya, harus ada penyesalannya, harus ada penyesalan. Jadi kalau kita bergembira, tapi kita masih bergembira dengan dosa yang kita lakukan tanpa ada penyesalan atas apa yang kita lakukan, kita masih bergembira, maka syaratnya belum terpenuhi. Dia, maka harus kita merasa bersalah, merasa berdosa, merasa menyesal atas apa yang kita lakukan. Kemudian syarat yang ketiga adalah kita segera Ada, meninggalkan dosa yang tinggal sudah aja yang habis. kita lakukan. Ya, kita hendaklah meninggalkan dosa Ada apa kok. yang sudah kita, ya, apa yang sudah kita eh, lakukan. Ikhwatal Islam azakullah. Tapi kalau kita masih berkubang dalam dosa yang kita lakukan, kita masih enjoy, masih terus menerus melakukan dosa, ya, maka eh, tobat kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita misalnya kita bertobat untuk tidak berbuat maksiat, ya, maksiat A misalnya, ya, maksiat tertentu, tapi kita masih melakukannya, ya, masih senang melakukannya, tidak ada penyesalan. Bagaimana bisa diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sebagai contoh misalnya, ya. Jadi kita harus misalnya kita selama ini tidak berbakti kepada orang tua kita, maka kita segera untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kita misalnya selama ini meninggalkan sholat, maka segera kita mengerjakan sholat. Itu maksudnya, ya. Jangan sampai kita bertobat, ya Allah, saya bertobat kepada Engkau, ya Allah, untuk eh, karena selama ini saya tidak sholat. Tetapi kita terus tidak sholat juga. Bagaimana bisa tobat kita diterima? Jadi segera kita tinggalkan perbuatan maksiat yang kita lakukan itu. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi ini yang harus kita apa namanya? eh, ya, kemudian, ya, kemudian apa namanya? Ya, meninggalkan dosa jika itu berkaitan dengan dosa kita terhadap Allah, terhadap hak-hak Allah yang kita lalaikan, maka cukup antara kita dengan Allah saja yang tahu. Jangan kita, artinya jangan kita sebarkan kita punya aib kepada orang. Cukup hanya Allah yang mengetahui dosa yang kita lakukan, ya. Dan cukup kita bertobat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan kita sampaikan kita punya dosa kemaksiatan kepada orang lain. Ya, contohnya, oh, tadi malam saya berbuat dosa, ya. Apalagi kalau sampai bangga, ya, apalagi sampai bangga kita menceritakan kita punya dosa di hadapan orang lain. Artinya Allah tidak ampunkan dosa kita. Karena apa? Karena sebenarnya Allah ingin menutupi
aib kita, kesalahan kita, dosa kita di malam hari, tapi karena di pagi harinya kita ceritakan kepada orang dengan bangganya lagi. Ya, bukan dengan penyesalan, tapi dengan bangganya. Dengan penyesalan pun juga sebaiknya jangan disampaikan. Cukup hanya Allah saja yang tahu antara kita dengan Allah, dan segera tentu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Ya, ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Semua umat itu dimaafkan kesalahannya kecuali orang yang artinya orang yang menampakkan, eh, orang yang menyampaikan perbuatan dosanya secara terang-terangan di hadapan orang. Ya, misalnya contoh, dia kan berbuat dosa di malam hari. Ya, namun di pagi harinya dia tampakkan kepada orang, dia ceritakan, ya, dengan penuh apa namanya, dengan penuh kebanggaan, bukan penuh penyesalan, kebanggaan. Artinya Allah tidak akan ampunkan dosanya ini. Ya, Allah tidak ampunkan dosanya. Ya, karena apa? Karena sebenarnya Allah ingin tutup kesalahannya selama dia mau bertobat. Tapi justru di pagi harinya dia justru membuka aibnya sendiri, kesalahan sendiri di hadapan orang. Ya, ikhwatul Islam, azakullah. Ya, ini yang harus kita apa namanya, perhatikan dalam masalah ini. Ya, ya. Namun apabila kesalahan kita itu ya berkaitan dengan orang lain, artinya ada hak-hak orang lain yang kita ganggu, yang kita ambil, ya, atau kita pernah sakiti orang lain, kita sakiti fisiknya, badannya, atau yang semisalnya, maka kita minta dimaafkan. Ya, kita harus mendatangi orang itu yang karena yang pernah kita sakiti, orangnya, fisiknya misalnya, atau apanya yang kita pernah ambil hak-haknya misalnya, maka kita mendatangi orang tersebut dan kita minta dimaafkan. Tadi ya, dimaafkan kepada orang tersebut. Ya, karena apa? Karena ini berkaitan kesalahan kita dengan orang lain, bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tapi kepada orang lain. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, ya, itu. Ya, apakah orang itu akan membalas? Misalnya kita pernah sakiti dengan tangan kita, ya dia pernah kita pernah pukul dengan tangan kita, ya kita minta agar orang itu membalasnya juga dengan tangannya, atau kita minta dimaafkan. Iya, atau kalau kita pernah mengucapkan kata-kata yang buruk, kita pernah mencela dia, ya, atau memfitnah dia dan seterusnya, ya, maka kita pun juga ke sana minta untuk dimaafkan, minta dimaafkan atas ucapan kita yang menyakiti mereka. Ikhwatul Islam, azakullah. Adapun gibah, kalau kita pernah membicarakan aib-aib saudara kita, ya, gibah tentu aibnya orang kan tidak tidak ingin disebutkan kan di hadapan orang kan. Tetapi seandainya kita pernah menggibahi orang, ya, menceritakan aib-aibnya orang di hadapan orang lain, ya, maka kita pun juga harus meminta maaf kepadanya, ya, minta maaf bahwasanya kita pernah menggibahinya, ya, atau kita eh, menyebutkan, ya, kita tidak perlu kepada, kalau orang itu tidak tahu, ya, kita pernah menggibahinya dan dia tidak tahu, maka sebagai ulama mengatakan cukup kita bertobat kepada Allah, ya, atas kesalahan kita itu. Yang kedua adalah kita artinya berupaya untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan orang itu. Ya, yang dulu kita sebutkan aib-aibnya, lalu kita sebutkan kebaikan-kebaikannya di hadapan orang lain. Ya. Kemudian syarat yang keempat agar tobat kita diterima, yaitu eh ya, yaitu apa? Yaitu kita berniat untuk tidak kembali melakukan perbuatan yang sama di masa-masa yang akan datang. Ya, kita punya tekad yang kuat untuk tidak lagi melakukan dosa yang sama di masa-masa yang akan datang. Ya, contoh misalnya, ya, eh,
misalnya harta yang kita gunakan misalnya untuk bermaksiat, maka kita bertekad ya ke depannya kita tidak lagi menggunakan harta kita untuk berbuat maksiat. Ya, begitu. Ya, jadi kita meninggalkan itu bertekad itu bukan karena tidak memiliki uang lagi. Seandainya kita fakir misalnya, menjatuh miskin karena uang kita pakai berjudi misalnya, kita pakai berbuat maksiat misalnya, lalu kita jatuh miskin, bukan berarti kita berhenti itu karena jatuh miskin, tidak. Tetapi kita berhenti itu karena itu perbuatan terlarang dan kita bertekad meskipun kita punya uang, kita tidak akan lagi melakukan perbuatan yang sama itu. Itu maksudnya ya. Jadi harus ada niat yang kuat, tekad yang kuat untuk tidak melakukan dosa yang sama di masa-masa yang akan datang. Kemudian syarat yang kelima, ya, syarat yang kelima itu agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mesti bertobat di waktu yang masih diterima tobat kita. Jadi ada waktu-waktu yang waktu itu masih tobat kita masih diterima. Yaitu apa? Kita ada dua. Yaitu ketika nyawa kita belum sampai di tenggorokan. Artinya sebelum kita wafat, ya, sebelum kita menuju sakaratul maut yang mana nyawa kita belum sampai di tenggorokan, ya, maka masih ada kesempatan untuk bertobat. Tapi seandainya nyawa kita sudah sampai di tenggorokan, ya, ya, maka sudah terlambat kita bertobat. Ya, sudah terlambat kita bertobat. Karena apa? Karena ada hadis Nabi disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ya Allah Subhanahu Wa Taala menerima tobat. Ya, Inna Allah yakbalut tobata malam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menerima tobat seorang muslim, ya seseorang sebelum sampai di tenggorokannya. Artinya sebelum sampai sakratul maut, ya sakratul maut itu sampai di tenggorokannya. Kalau sudah nyawa ketika sakratul maut sampai di tenggorokannya, ya maka ketika itu tidak ada lagi waktu untuk tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka tobat inilah hendaklah segera kita lakukan sebelum kita sakit, sebelum kita sakratul maut, sebelum nyawa kita sampai di tenggorokan, ya ketika sakratul maut maka segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui kapan kita akan kembali kepada Allah, kapan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Oleh karena itulah maka agar tobat kita ini diterima oleh Allah, ya maka segera kita bertobat. Tidak lagi menunggu-nunggu, ya, karena namanya kematian kita tidak tahu, ya. Oleh karena itu segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang kedua adalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu yang ditentukan itu sebelum terbitnya matahari di sebelah barat. Ya, artinya sebelum tibanya hari kiamat, ya. Nanti tanda-tanda hari kiamat itu adalah terbitnya matahari di sebelah barat. Ya, selama ini kan matahari kan terbitnya sebelah timur. Namun jika satu saat nanti matahari itu terbitnya di sebelah barat, maka itu sudah tanda-tanda hancurnya alam semesta atau datangnya hari kiamat. Oleh karena itu sebelum datangnya hari kiamat, sebelum muncul tanda hari kiamat yaitu terbitnya matahari di sebelah barat, maka segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika matahari sudah terbit di sebelah barat, baru kita bertobat, maka ini tobatnya sudah terlambat. Ya, tobatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sudah terlambat. Karena matahari sudah terbitnya di sebelah barat. Ya. Kemudian yang berikutnya, jadi itu 5 ya. Ya, tolong diingat-ingat ini ya. 5 syarat agar tobat kita diterima. Saya ulang lagi ya. Yang pertama yaitu ikhlas, kita bertobat semata-mata karena Allah, karena perintah Allah, mencari ridho Allah, mencari pahala di sisi Allah, rahmat Allah, bukan karena siapa-siapa. Yang kedua, kita bertobat itu ya, sini disebutkan. Yang kedua adalah kita menyesali atas apa yang sudah kita lakukan dari perbuatan dosa yang kita kerjakan. Kita menyesal ya, kenapa sampai terjadi? Ya, kita menyesal ya, tidak ada perasaan terpaksa untuk bertobat, tidak. Tidak ada perasaan gembira untuk bertobat, tidak. Tapi kita menyesal atas dosa yang kita lakukan. Bukan kita bergembira,
atas dosa yang pernah kita lakukan. Yang ketiga adalah kita segera meninggalkan dosa yang kita lakukan. Segera kita meninggalkan. Ya, segera meninggalkan dosa yang pernah kita lakukan. Jangan jangan sampai kita bertobat tapi kita asik terus berbuat kemaksiatan, senang terus berbuat kemaksiatan. Ya, tidak pernah jera untuk berbuat kemaksiatan. Yang keempat adalah ya, adalah apa namanya? Segera kita berazam untuk ya, untuk tidak kembali kepada maksiat tersebut. Ya, kita berazam untuk tidak kembali melakukan kemaksiatan yang sama di masa-masa yang akan datang. Ya, itu harus kita azamkan, tekadkan sekuat-kuatnya untuk tidak mengulang lagi perbuatan dosa yang sama di masa-masa yang akan datang. Yang kelima adalah bertobat itu ya pada waktu yang sudah ditentukan. Artinya yang sampai kita bertobat ketika nyawa sudah di tenggorokan pada saat sakaratul maut misalnya, atau ketika matahari sudah diterbenam di sebelah terbit di sebelah barat, ya itu sudah terlambat kita bertobat. Makanya kita bertobat segera mungkin, bertobat sebelum datang tanda-tanda tersebut. Itu 5 ya syaratnya. Ya, kalau kita artinya kita ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jika ada kaitannya dengan manusia, maka kita segera meminta maaf kepada manusia tersebut yang kita pernah sakiti, atau kita mengembalikan barangnya jika kita pernah mengambil barangnya misalnya, kita harus mengembalikannya. Ya, kalau kita pernah sakiti badannya, fisiknya, maka kita minta agar dia membalasnya, atau kita meminta maaf atau minta dihalalkan misalnya. Ini harus ya, jadi kita harus datangi itu orangnya. Tidak cukup hanya kita kembali kepada Allah saja, bertobat hanya kepada Allah saja, tapi kita harus menemui orang tersebut. Ya, seandainya misalnya ahli waris, seandainya dia meninggal dunia dan dia punya ahli waris, maka harta yang pernah kita ambil secara zolim itu kita kembalikan kepadanya lewat ahli warisnya. Ya, ahli warisnya. Seandainya dia meninggal dunia, kita tidak lagi ketemu dengan dia dan dia punya ahli waris, apakah anaknya kah, apakah orang tuanya kah, atau saudaranya kah, maka kita pun mendatangi saudaranya untuk mengembalikan harta atau barang-barang yang kita pernah ambil darinya secara zolim, harus kita kembalikan kepada ahli warisnya. Ikhwatal Islam, azakullah, yaitu terkait ya tentang syarat-syarat atau tobat agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang terakhir di sini ada satu permasalahan, para ulama berbeda pendapat apakah eh, tobat seseorang itu ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya pada dia bertobat ya dari satu perbuatan maksiat misalnya, satu perbuatan maksiat dia bertobat darinya, tapi ada perbuatan maksiat yang lainnya dia masih lakukan. Ya, anggaplah misalnya maksiat A dia bertobat dari maksiat A, tapi maksiat B, C, D, dan E misalnya dia belum bertobat. Apakah tobat dia dari maksiat A itu, perbuatan A itu dia diterima oleh Allah atau tidak diterima? Karena itu tadi karena ada perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya dia belum bertobat darinya. Di sini ulama berbeda pendapat. Ya, ada 3 pendapat. Ya, ya di sini mengatakan yang pertama tobatnya tetap sah. Ya, meskipun dia masih berbuat dosa pada perbuatan dosa yang lainnya. Ya, jadi tetap tobatnya diterima. Adapun maksiat yang lain yang dia kerjakan itu tetap dia berdosa. Ya. Yang kedua, ada yang mengatakan tidak diterima tobatnya. Ya, selama dia masih melakukan dosa-dosa yang lain. Ya, tidak diterima tobatnya selama dia masih mengerjakan dosa-dosa yang lain. Ya. Ikhwatal Islam azakumullah. Ya, yang ketiga adalah jika dia bertobat, ya, jika dia artinya di sini disebutkan ya, jika perbuatan dosa itu yang dia terus melakukannya sama ya atau sejenis dengan dosa yang dia bertobat darinya, maka pendapat yang ketiga ini mengatakan bahwasanya tobatnya tidak diterima. Karena apa? Karena perbuatan dosa yang dia terus lakukan itu sejenis dengan perbuatan dosa yang dia bertobat darinya itu, dari perbuatan dosa tersebut, masih sejenis.
Kalau masih sejenis atau masih satu macam eh, dosa tersebut ya, atau satu jenis dosanya ya, yang satu dia bertobat darinya, yang satu tidak tapi sejenis dia, maka tobatnya kata ulama tidak diterima, tidak diterima. Ikhwatal Islam, azakumullah. Kenapa? Karena dipandang masih satu jenis. Ya, tapi seandainya dia tobatnya itu beda jenisnya, berbeda jenisnya, maka kata ulama ya sebagaimana dikatakan tetap diterima dosanya oleh tetap diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, itu terkait ya tentang perbedaan pada pendapat para ulama tentang seseorang yang melakukan dosa terus menerus, sedangkan di sisi lain ada satu dosa yang dia bertobat darinya, ya, yang dia bertobat darinya, ya, maka di sini ulama berbeda pendapat, ada tiga pendapat, ya. Tapi yang terbaik adalah bagaimana kita terus berupaya untuk bertobat dari semua dosa, ya. Kita bertobat dari semua dosa yang kita lakukan tanpa memilah-milih, tanpa memilah-milih, ya. Itu tadi saya katakan tadi, karena kita tidak mengetahui kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah segera kita bertobat ya atas dosa-dosa yang karena yang pernah kita lakukan selama ini. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan ya terkait tentang penjelasan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Sebelumnya yang saya sampaikan di sini ya, barangkali ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana apa yang dimaksud satu jenis dosanya, ya, kemaksiatannya sama jenisnya. Ya, contohnya ya misalnya berzina, ya, berzina itu kan dosa ya, dosa besar ya. Ya, begitu juga apa namanya eh, melihat aurat wanita dengan syahwat, dengan sengaja terus menerus, ya, terus menerus dia melakukan melihat aurat wanita, ini kan sama sejenis ini, ya, kemaksiatan sejenis, satu zina yang berkaitan dengan perempuan ya, berzina artinya melakukan zina ya, tentu dengan bukan pernikahan ya, perzina itu kan adalah dilarang, pernikahan itu diperbolehkan, artinya Eh, kemudian di satu sisi ada juga dosa lain yang dilakukan, apa, dia selalu melihat aurat-aurat wanita ya dengan syahwatnya. Jadi ada dua kemaksiatan dan jenisnya sama karena apa, berkaitan dengan wanita ya, berkaitan dengan wanita. Ya, maksudnya wanitanya melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan terhadap wanita ya. Zina, nauzubillah min zalik, sudah jelas ya, tentu zina ya, sedangkan melihat aurat wanita juga secara dengan cara syahwat juga itu dilarang. Ya, ini namanya satu jenis. Ya, maksudnya kalau dia bertobat daripada zina, tapi dia masih suka melihat auratnya wanita dengan syahwat, maka kata pendapat yang ketiga ini tobatnya tidak diterima. Ya, dari perbuatan zina itu. Karena apa? Karena dia masih suka melihat aurat-aurat wanita secara syahwat dengan cara syahwat. Ya, artinya suka terus menerus melihat aurat wanita. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Adapun jika jenisnya berbeda, contoh misalnya dia bertobat dari apa, riba, kemudian dia masih suka berbuat khamar, yang dia masih suka berbuat khamar, meminum khamar, minuman keras, maka kata ulama di pendapat ketiga ini, maka tobatnya tetap diterima. Ya, tobatnya dari riba itu tetap diterima, dari riba itu tetap diterima, dari perbuatan zina itu tetap diterima. Karena apa? Karena perbuatan maksiat minum khamar itu berbeda jenisnya dengan riba atau dengan perzinahan, berbeda jenisnya. Maka adanya dia belum bertobat dari perbuatan minum khamarnya itu, maka tobat misalnya atau perbuatan riba tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dua atau tiga macam maksiat ini jenisnya berbeda. Ya, demikian ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, tapi sekali katakan, selama itu perbuatan dosa, apalagi itu dosa besar, perzinahan, ya, melakukan hal riba misalnya, kemudian melakukan apa namanya,
pencurian, perampokan dan seterusnya, itu ada perbuatan dosa besar yang tentu harus segera kita tinggalkan. Ya, demikianlah apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua eh, di kegiatan kajian hadis pada hari ini. Sebelum saya tutup, ya silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan kalau mau bertanya tentang masalah taubat, bisa secara langsung atau lewat chat. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Silakan, Pak. Iya, tabi Ustaz. Salah satu dosa tadi, dosa yang besar itu terkait dengan pencurian. Itu mungkin sejenisnya masalah korupsi barangkali. Nah, bagaimana caranya bertobat ketika seorang yang telah melakukan korupsi? Jadi ini pencurian kepada satu lembaga yang dimana keterlibatan terkumpulnya dana tadi yang dicuri itu dari sumber yang mewakili banyak orang. Nah, kira-kira bagaimana caranya bertobat ini, Ustaz? Dan sebagian ada juga yang manfaatkan hasil korupsinya untuk penyelamatan, katanya begitu. Itu dimanfaatkan untuk membangun rumah ibadah misalkan. Nah, ini juga ada kaitannya. Bagaimana? Tadi ada hubungannya dengan dosa. Nah, ini kira-kira bagaimana manfaatnya ketika itu dibangunkan jalan ke apa. Tapi hasil dari korupsi, Ustaz. Bangun masjid misalkan. Ini kira-kira dampaknya terhadap yang melakukan itu bagaimana, Ustaz? Jadi ada dua barangkali yang saya ingin tanyakan seperti itu. Demikian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat bagus ya pertanyaannya, Pak. Jadi ya, dosa korupsi ya tentu dosa besar ya, karena itu masuk dalam pencurian ya, pencurian. Ya, jadi bagaimana dosanya? Karena dia pencurian terhadap apa namanya, pencurian terhadap haknya orang lain, ya maka itu hasil curian itu harus dikembalikan, ya harus dikembalikan, ya kepada lembaga yang dia pernah melakukan korupsi di situ, harus dia kembalikan, ya. Jadi tidak cukup hanya apa namanya, membangun eh, apa namanya, membangun tempat-tempat sosial, jalan dan seterusnya. Jadi intinya segala sesuatu yang ada kaitannya dengan orang lain, ya, pernah kita berbuat salah kepada orang lain atau kepada suatu lembaga, maka konsekuensinya kita harus kembalikan. Ya, kita harus kembalikan dan kita maaf dan kita kembalikan dana tersebut ya kepada lembaga yang pernah kita pernah melakukan korupsi di situ. Ya, demikian Pak. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Tapi, Ustaz, kalau terkait dengan kira-kira manfaatnya apa yang bisa didapatkan dari orang yang koruptor ini? Kalau dia misalkan membangun rumah ibadah, kemudian di sana banyak orang yang berdoa untuk memohonkan ampunan terhadap si penyelenggara korupsi ini yang membangun masjid. Kira-kira masih ada kaitannya dengan pemaafan dari Allah terkait dengan apa yang sudah dilakukan itu, Ustaz. Iya, tabi Ustaz, ini tabi. Iya, jadi apa namanya? Karena itu adalah satu dana dari lembaga ya, dari lembaga, maka dana itu harus dikembalikan ya, dan terus atau dananya orang lain dan itu harus dikembalikan. Ya, adapun dampaknya dari apa yang dia bangun itu, ya
ya apa yang dia bangun berupa masjid itu ya bisa bisa jadi ya di satu sisi bisa jadi dia mendapatkan apa namanya mendapatkan doa-doa orang yang mendoakan itu, tetapi di sisi lain ada satu yang kurang karena apa itu dana belum dia kembalikan. Ya, di satu sisi ya boleh jadi dia mendapatkan ya, tapi sekali lagi ya di sini boleh jadi juga boleh jadi juga dia tidak mendapatkan apa-apa dari doa tersebut. Ya, artinya dia tidak mendapatkan apa-apa dari orang-orang yang berdoa di tempat itu, yang melaksanakan sholat di tempat itu. Karena apa? Karena itu tadi, karena hasil dari uang yang haram. Ya, dia membangun membangun satu tempat ibadah misalnya, atau membangun satu tempat-tempat sosial, ya, tetapi dia eh, didapatkan dari hasil yang haram. Artinya dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak Hmm. mendapatkan pahala apa-apa, tidak mendapatkan apa namanya kebaikan apa-apa. Ya, jadi artinya kalau kita ingin membangun sebuah masjid, ya maka kita hendaknya atau membangun tempat-tempat sosial, maka hendaklah kita membangunnya dari hasil yang halal, bukan dari hasil yang haram. Ya, kalau hasil yang haram ya kita tidak mendapatkan apa-apa dari hasil itu. Ya, yang mendapatkan pahala ya orang itu saja, orang itu yang mendapatkan pahala, yang sholat di tempat itu mendapatkan pahala, ya orang yang beribadah di tempat itu, orang yang memanfaatkan fasilitas itu mendapatkan pahala. Adapun orang yang membangunnya dari hasil yang haram, bagaimana bisa mendapatkan pahala? Ya, mana bisa dia mendapatkan pahala? Maka maka jalannya adalah dia harus mengembalikan dana tersebut, ya, atau dia bisa menyampaikan bahwasanya dana itu sudah saya bangun misalnya toh untuk masjid misalnya. Boleh jadi dia dimaafkan. Ya, dimaafkan misalnya ini dana kami pakai untuk masjid, ya. Boleh jadi pemilik dana itu lembaga tersebut dia memaafkan. Oh iya, tidak mengapa saya maafkan, ya. Karena itu dana sudah dipakai misalnya untuk kebutuhan kepentingan sosial, misalnya untuk jalan misalnya, atau untuk kepentingan umum, ya, atau untuk masjid misalnya, bisa saja ketika dimaafkan, ya, maka tentu dia ada andilnya di situ, ya, ada andilnya, ada jasanya, ya tentu dia juga mendapatkan kebaikan selama pemilik dana itu memaafkannya. Ya, demikian. Iya, syukran Ustaz. Ya, Ya, afwan. Ya, afwan, Ustaz. Ya, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada eh, manfaatnya bagi kita semuanya. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang salah, yang khilaf dari kami dan kekurangan ilmu kami. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta semuanya. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para peserta yang sudah membersamai kami di ruang Zoom ini dalam kegiatan kajian atau pembahasan hadis. Semoga kita diberikan keistiqomahan, kekuatan untuk terus belajar dan belajar. Dan tak lupa pula kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik juga kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Demikian kami undur diri, yang benar datangnya dari Allah saja, yang salah dari kami dan dari kekurangan ilmu kami ataupun godaan setan yang terkutuk atau hawa nafsu kami. Kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta sekalian. Insya Allah kita bertemu lagi dalam kajian sama, kajian hadis, insya Allah di eh, pekan depan, insya Allah. Ya, adapun kajian tazkiyatun nafas, insya Allah kita akan lakukan sebentar jam 10
Ya, kajian tazkiyatun nufus, penyucian jiwa insya Allah jam 10 sampai jam 11 insya Allah. Demikian kajian kami. Mohon maaf sekali lagi. Kami undur diri dengan menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wa la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.